Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Kemudian, Ibu juga berharap semoga kalian tidak cukup puas dengan nilai yang sudah kalian peroleh pada semester 1 kemarin. Sehingga di semester 2 ini, semoga kalian semua lebih rajin dalam mengerjakan tugas dan lebih meningkatkan semangat belajar kalian. Oke, untuk di semester 2 kali ini dalam pelajaran PKWU untuk kelas 11 MIPA dan IPS, hal yang akan kita pelajari yaitu adalah aneka kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, kalau di semester 1 kemarin itu yang kita pelajari adalah kerajinan dari bahan limbah, tapi bentuknya yaitu bangun datar. Nah, kali ini adalah bangun ruang ya. Oke, limbah berbentuk bangun ruang. Limbah bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan ya. Jadi kalau semester kemarin itu yang kita bahas bangun datar. Nah, kalau bangun datar itu bedanya dengan bangun ruang. Kalau bangun datar itu memiliki panjang dan lebar, sedangkan kalau bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan ditambah volume atau ruang. Jadi ada ruangnya ya. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun beraturan seperti kubus, bola, atau kotak. Kemudian contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, kaleng, maupun kayu balok ya. Sedangkan kalau bangun datar yang sudah kita bahas di semester kemarin itu contohnya adalah limbah kayu logam dijadikan kerajinan bingkai cermin. Jadi kan bingkai cermin itu kan datar ya, dia hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume. Maka dari itu, limbah bingkai cermin itu disebut juga dengan limbah bangun datar kalau di semester kemarin. Kemudian contoh bangun datar juga adalah limbah kain perca ya, yang dijadikan taplak meja, itu juga bangun datar. Kemudian ada limbah kertas, misalkan dijadikan kerajinan alas gelas, tatakan gelas. Nah, itu juga bangun datar. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah bangun ruang yang memiliki tambahan yaitu berupa volume atau ruang ya. Oke, ini adalah contoh limbah bangun ruang. Tadi ada kaleng bekas, kemudian botol bekas ya. Ini gambarnya. Kemudian limbah bangun ruang ini dapat diolah menjadi kerajinan. Dari kaleng bekas itu dapat diolah menjadi tempat pensil contohnya. Kemudian dari limbah botol bekas yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan menjadi mainan mobil ya. Oke, kemudian untuk memahami perbedaan bangun datar dan bangun ruang, kalian untuk tugas hari ini adalah amatilah berbagai produk kerajinan bahan limbah bangun ruang ya. Jadi jangan tertukar dengan bangun datar, cari yang limbah bangun ruang yang terdapat di sekitar rumahmu, atau boleh juga cari di internet, majalah, atau sumber yang relevan. Kemudian catatlah produk-produk tersebut disertai dengan penjelasan bahan yang digunakan dan fungsi atau kegunaannya itu untuk apa ya. Kemudian jika ada beberapa jawaban yang tidak sengaja sama dengan teman kalian, maka diperbolehkan. Tapi kalau jawaban kamu sama dari nomor 1 sampai nomor 10, apalagi tugas yang kamu kirim ke ibu di portal dik itu tulisan tangan milik teman kalian, maka tugasnya tidak dinilai. Jadi ada beberapa kasus, ada beberapa contoh. Teman-teman kalian itu kemarin mengirimkan tugas, ibu cek satu-satu, kemudian tugas yang dikirimkan itu jenis tulisannya sama, atau bahkan ada nama dari temannya, tapi diupload ke Portaldik dan diakui diklaim tugas milik dia. Maka itu nanti akan ibu japri tentang tugas-tugas yang sama seperti itu dan tidak dapat nilai ya. Ibu harap pada tugas kali ini tidak ada yang berbuat seperti itu.
Oke, kemudian untuk contoh mengerjakan tugasnya seperti ini ya formatnya. Jadi ada nomor, kemudian nama kerajinan, contohnya ada mainan mobil seperti tadi ini gambarnya ya. Mainan mobil contohnya. Kemudian bahan limbah bisa dilihat dari botol bekas pembersih lantai atau bekas oli ya. Ini seperti ini. Ini terbuat dari botol bekas oli atau botol bekas pembersih lantai. Kemudian kegunaannya bisa sebagai hiasan meja atau ruangan ya. Contohnya seperti ini dan format tugasnya seperti ini. Dikerjakan dari nomor 1 sampai 10 di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim melalui portal Dik. Harap dicantumkan nama dan kelas di kertas yang kalian foto itu ya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal video sampai akhir. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.